Lovers, jumpa lagi kita dalam Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini sebagaimana biasa kita akan bahas keris koleksi Galeri Pusaka Indonesia yang sudah terkurasi oleh kurator yang terpercaya, yaitu keris tangguh Yogyakarta era Hamengkubuwono kelima. Episode kali ini sengaja Mas Ari pakai kostum milenial dan juga ini diawasi langsung oleh kurator kita Mas Hengki Joyopurnomo. Salam budaya Mas Hengki. Agak deg-degan karena diawasi langsung. Kita ketahui bahwa Gusti Raden Mas Gatotmeno naik tahta menjadi Hamengkubuwono kelima saat baru berusia 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun bayi hari ini keluyurannya ke posyandu, gendong ibunya. Menjadi Raja Yogyakarta pada tahun 1823 dengan asistensi dari beberapa tokoh. 2 yang paling penting adalah Pangeran Mangkubumi, putra Hamengkubuwono II, dan satu lagi Pangeran Diponegoro. Our famous national hero, resmi tercatat sebagai pahlawan nasional, putra Sultan Hamengkubuwono III. Kita kenal kudanya putih, gagah. Nah ini, 2 orang ini menjadi tokoh yang sangat mempengaruhi perkembangan karakter Hamengkubuwono kelima di kemudian hari. Pengangkatan menjadi raja ini tentu membuat masa kanak-kanak dan masa remaja HB5 sangat berbeda dari seorang pangeran pada umumnya. Belum lagi pressure dari Divide et Impera VOC yang saat itu sudah menguasai banyak daerah di Jawa, mengakibatkan politik pecah belah pun masuk ke dalam keraton saat itu. How did high pressure dari situasi yang sangat tidak kondusif untuk seorang raja yang baru berumur sangat muda. Harus dicatat, pergolakan dalam keraton ini juga sedang sangat panas-panasnya. Karena waktu itu HB3 meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kemudian anaknya Gusti Raden Mas Ibnu Jarot yang baru berusia 10 tahun naik tahta menjadi HB4. Begitu berumur 19 tahun akhirnya juga dibunuh. Sehingga putra HB4 yang baru berusia 3 tahun menggantikannya. So, kesimpulannya menjadi raja di keraton Yogyakarta pada saat itu very high risk. Sangat beresiko. Harus dilihat juga bahwa pada saat itu ada seorang patih bernama Danurejo IV. Ini biang kerok. Mohon maaf. Karena dialah yang menjadi orkestrator persoalan. Karena merupakan antek VOC. Menjadi patih sejak Hamengkubuwono III dan melakukan manuver-manuver di keraton menjadi sangat berkuasa karena dia didukung oleh Belanda dengan menempatkan orang-orangnya pada jabatan penting keraton. Kurung jabatan penting keraton. Gini loh, Danurejo IV itu nama aslinya itu Sumodipuro. Ini sebenarnya orang biasa yang memang punya prestasi pada jabatan sebelumnya dan direkomendasikan oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Walaupun dipertanyakan keabsahannya karena dia bukan dari kalangan keraton. Cuman kemudian karena dipengaruhi kekuasaan, ya, dia menjadi berubah.
menjadi orang yang sangat jahat. Sehingga rakyat Jogja waktu itu menjuluki setan Kulambi Manungsok. Yang kemungkinan besar, ini kemungkinan besar loh ini. Gugurnya Hamengkubuwono III dan Hamengkubuwono IV, aktor intelektualnya ya Patih Danurejo IV ini yang punya motif untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai patih. 30 tahun lebih loh dia jaga kekuasaannya sebagai patih itu dengan cara-cara yang licik. Nah, kesemuanya ini menjadikan HB5 menjadi lebih cepat dewasa dari orang sebayanya. Lebih matang dan menjadi sangat bijaksana. Apalagi Mangkubumi dan Diponegoro ada di sampingnya. Menjadikan HB5 yang nasionalis dan cinta rakyat. Pada saat itu Pangeran Diponegoro yang ingin menghalau VOC justru membuat posisi HB5 semakin sulit dan terancam. Sehingga tahun 1825 pecahlah Perang Jawa di bawah Panglima Perang Pangeran Diponegoro. Sebuah perang yang berkepanjangan dan sangat menyengsarakan rakyat Jogja selama 5 tahun dan membuat pusing VOC. Sampai kemudian VOC meminta dukungan dari tentara kerajaan Belanda yang membuat mereka menjadi unggul dan berakhir dengan tertangkapnya Diponegoro. HB5 yang saat itu berusia 10 tahun sangat terpukul karena sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah bertemu lagi dengan Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Manado dan meninggal di Makassar. Jangan dibayangkan usia 10 tahun itu seperti anak zaman sekarang. 10 tahun masuk wartel, main game dan sebagainya. Ya, separuh hidupnya ia jalani dalam masa perang. Bayangkan 10 tahun umur dan kemudian kehidupannya dalam masa perang dan posisinya adalah raja. Seluruh hidupnya under pressure, di bawah tekanan. Jadi inilah yang mempercepat pendewasaan karakter dari HB5. Pada umur tersebut dia sudah memiliki visi, keyakinan yang kuat, determination untuk menjadikan Yogyakarta yang aman dan makmur. Hingga pada usia 16 tahun dia pun melepaskan jabatan-jabatan perwalian dan memegang kekuasaan sebagai raja secara mandiri, secara penuh, full authority. Ini luar biasa. 16 tahun sudah berani memegang tampuk kekuasaan tertinggi dengan segala tanggung jawab yang harus dipikul. Dan harus diingat, politik istana. Banyak pihak-pihak lain yang mengintai dan juga mengincar posisi itu. Apalagi dengan intervensi dari VOC. Jadi betapa berat beban seorang raja pada saat itu. Ia sangat menyadari nyawanya selalu dalam bahaya. Dia tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Banyaknya rakyat dan tentara yang mati akibat pertempuran panjang menjadi pelajaran pahit buat kepemimpinannya. Lalu berubah taktik dengan pendekatan yang lebih soft dan berwibawa. Ia mengistilahkan seperti menguasai atau menunggang kuda. Tidak bisa dengan cara paksa atau kasar. Harus dengan pendekatan soft, dengan kelembutan. Maka kuda akan menurut. Demikian juga dalam mengendalikannya. Harus dengan cara smart. Smart way. Filosofi ini beliau tuangkan dalam Serat Makutorojo. Sebuah ketentuan dan petunjuk menjadi seorang raja di Yogyakarta. Dan pimpinan-pimpinan di struktur di bawahnya. Luar biasa. Ini apa ya? Ini kan semacam juklak, juknis pemimpin yang bijaksana dan pro rakyat dan berupaya dideliver kepada raja berikutnya ataupun pemimpin-pemimpin di bawah supaya satu visi, satu passion. Dalam serat ini mencakup banyak hal yang berpihak kepada kecintaannya kepada rakyat, termasuk mengharamkan hukuman mati. Luar biasa. Kalau dulu kan salah sedikit aja nyawa melayang, bawa berita buruk potong kuping, kalau perlu potong leher. Nah, hal itu dihapus. Jadi yang meletakkan fondasi
kemakmuran Keraton Jogja justru adalah seorang raja yang berumur 16 tahun. Bayangkan. Lovers yang sekarang berumur 16 tahun, coba bayangkan. Pada akhirnya tahun 1847, HB5 mengambil langkah yang sangat berani dengan memberhentikan Biang Kerok, yaitu Patih Danurajo IV binaan VOC. Ini orang dalamnya VOC. Karena merupakan sumber persoalan internal. Padahal pasti banyak orangnya Patih yang sudah ditempatkan di keraton. Ini sebuah political manuver yang harus dicermati sebagai legitimasi sikap kepemimpinan HB5 untuk melawan Belanda. Sikap yang jelas dan tegas. Dan yang paling penting adalah beliau banyak berkonsentrasi kepada budaya dan kesenian. Karena VOC menggempur Jawa dengan budaya Belanda yang mereka bawa. Dan bagaimana HB5 menggunakan budaya sebagai beteng nasionalisme kerajaan Keraton Yogyakarta. Maka sebagai resistensi budaya dilakukan dengan peningkatan karya-karya seni baru. Begini ya, ada kekecewaan Mas Ari nih pada review dan tulisan tentang HB5 yang dikatakan lemah dan tunduk kepada Belanda. Menurut Mas Ari itu salah total. Inilah yang disebut smart politik. Ini butuh intelektualitas tinggi dengan pengertian yang dalam terhadap geostrategi ketahanan budaya untuk memahami kecanggihan sepak terjang dan strategi HB5 ini. Melalui budaya inilah, maka ketahanan Keraton Jogja atas begitu powerfulnya VOC dan strateginya menaruh orang-orang di dalam keraton bisa diatasi. Luar biasa, very smart. Sehingga kemudian beliau mengembangkan kembali wayang orang yang dengan mengangkat lagi lakon-lakon misalnya Petruk Dadi Ratu, Angka Wijaya Krama, Pragula Murti, Jaya Semedi, Pergiwa Pergiwati. Sehingga ketoprak memang menjadi kebudayaan yang sangat Jogja. Sebagai bentuk dari pelestarian adat dan budaya Jawa. Baru ketemu kan kenapa ketoprak seperti itu. Selain itu juga membangun pesalen-pesalen baru pembuatan keris. Dan para pangeran keraton diminta untuk menjadi pembina. Termasuk Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Rio Kusuman di Sri Menganti. Sehingga pada masa HB5 ini keris merupakan produk karya seni yang menjadi representasi perlawanan Yogyakarta terhadap Belanda. Dan menjadi kebanggaan bagi Mas Ari. Karena saat ini Galeri Pustaka Indonesia masih bisa memiliki produk karya seni yang luar biasa. Dari Yogyakarta era HB5. Pendoknya ini bahan perak kemalon merah. Ini ada motifnya. Motif makoro. Kalau di Jawa, makoro punya pengertian untuk menolak bala. Dengan deder gaya Yogyakarta, bahan kayu kemuning berut. Kemudian ini ada mendok yang sangat cantik. Dari perak dengan batu merah rubi. Dan batu yakut yang berkilau. Dan warangkanya ini bahan kayu timoho. Kayu yang eksklusif. Luar biasa, sangat cantik. Keris ini dapurnya Carang Suko Luk 9 yang gagah sekali.
seperti Mas Ari. Filosofinya adalah kekuatan yang mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Sesuai misi dari HB5 pada kondisi yang dihadapi oleh Keraton Yogyakarta. Rinciannya ini Luk Sanga atau Luk 9. Ada sekar kacang, ada jalen, ada lambe gajah, ada pecetannya sangat nyata, ada tikel alis, dan gereneng. Kemudian yang luar biasa, ini merinding ini, pamornya ini loh. Pamornya ini adalah pamor Kelabang Sayuto, sebuah desain pamor yang sangat langka. Dan it's strictly complicated and difficult untuk dibuat pamor yang seperti ini. Ini adalah pamor rekan. Bayangkan detail seperti ini yang dibuat sebagai pamorekan, yaitu pamor yang direncanakan terlebih dahulu, sehingga hanya empu-empu yang mumpuni dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi yang sanggup membuat pamor seperti ini. Lihatlah ini, luar biasa detail dari bawah bilah sampai ke atas bilah. Ya. Di antara pamor rekan atau pamor yang by design itu, yang memang sudah sulit pembuatannya, pamor Kelabang Sayuto ini lebih sulit lagi. Pamornya nyekrak atau timbul, Mas Ari bilang embos, sampai ke pinggir bilah, terus memutar, menyambung sampai ke baliknya. Luar biasa, tidak terputus. Jadi pamornya ini nyambung pada dua sisi bilah. Dan ini pamorekan. Ini benar-benar membentuk pola menyerupai kaki kelabang. Gretek, 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 rapi. Dan untuk ukuran keris Kelabang Sayuto ini termasuk corok. Atau artinya lebih besar dari keris kelabang pada umumnya. So this is very special item dari corak Kelabang Sayuto. Filosofi dari pamor Kelabang Sayuto adalah menambah kewibawaan. Keris dengan pamor ini pastinya hanya boleh dipesan oleh kaum bangsawan dan tidak sembarang orang yang boleh memesan keris ini pada masa itu, walaupun kaya raya, walaupun seberapapun empu dibayar. Kalau memang terahnya bukan bangsawan, tidak bisa memesan keris dengan corak seperti ini. Ini pasti pun mahal. Jadi sudah mahal dan it's special dedicate untuk terah-terah bangsawan. Sebuah makarya Tosan Aji dengan teknik pembuatan tingkat tinggi dari era Hamengkubuwono V. Luar biasa. Inilah bukti sejarah strategi ketahanan nasional Keraton Jogja yang merupakan refleksi dari langkah strategis dari seorang raja yang memimpin dengan banyak musuh di sekelilingnya. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu, lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kali ini. Atau mau request pusaka apa saja yang mau dibahas bareng Mas Ari, silakan. Yang mau berjodoh dengan pusaka-pusaka di Galeri Pusaka Indonesia, silakan hubungi nomor WA di bawah ini.
Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.